Bab 014. Terima kasih Mom. Abel tidak akan melupakan kewajiban dan batasan Abel. Kalian benar-benar membuat Abel semakin terharu. Abel menyayangi kalian semua, ucap Abel dengan terharu. Saat mereka sudah bercerita dengan cukup lama, malam ini Momial menyuruh mereka semua untuk menginap di mansion utama, dan Abel pun menyetujuinya. Entahlah dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ken tentang dirinya, namun ia tidak bisa menolak keputusan Momial dan Daddy Eric yang sudah memperlakukannya dengan baik. Saat ini Abel berada di balkon kamarnya, ia melamun dengan menatap bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Namun tiba-tiba ada seseorang yang masuk, dan orang itu adalah Momial dan Daddy Eric. Sayang, panggil Momi membuat Abel menoleh. Dad, Mom, ucap Abel yang melihat kedua orang tua parubaya datang ke kamarnya. Kamu kenapa nak? Pintu terbuka dan belum tidur, tanya Daddy Eric pada Abel. Belum mengantuk Om, ucap Abel pada Daddy Eric. Mereka kini duduk di sofa yang ada di dalam kamar yang ditempati Abel. Jangan panggil Om, panggil saja seperti Gary dan Ken memanggilku, ucap Daddy Eric. Baiklah Dad, ada apa kalian malam-malam kemari Mom? Dad, kan kalian bisa memanggilku untuk menemui kajian, ucap Abel pada kedua orang parubaya itu. Sayang, Momi dan Daddy mau bicara denganmu, ucap Momial dengan tersenyum lembut. Apa yang akan dibicarakan Mom? Dad, ucap Abel pada kedua wanita parubaya itu. Abel, Momi dan Daddy sudah tahu siapa kamu, ucap Momial membuat Abel terkesiap. Maksud Momi, ucap Abel pada wanita parubaya yang masih cantik. Momi dan Daddy sudah tahu asal-usul kamu sayang, semua masalah kamu juga kami tahu, bahkan kami juga mengenal kedua orang tua kamu, makanya Momi dan Daddy sangat mempercayaimu untuk menjadi menantu di keluarga kami, jelas Momial dengan lembut. Jadi kalian sudah tahu, dan kalian juga mengenal mama dan papaku Mom? Dad, tanya Abel dengan sendu. Benar sayang, dan semua penyebabnya kita juga tahu, kami memang sengaja mencari tahu tentangmu. Karena kami mencari menantu untuk keluarga kita, yaitu gadis yang baik, dan itu ada pada diri sayang, ucap Momial. Kamu anaknya mendiang Tuan Wijaya Bagaskara dan Nyonya Delinda Wijaya, pemilik perusahaan Wijaya. Nama kamu Cleopatra Adelia Wijaya kan nak? Daddy tahu semuanya, ucap Daddy Eric yang dibalas anggukan oleh Abel. Kalian terima kasih sudah menerima Abel dengan baik. Abel tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini pada kalian, ucap Abel menatap sendu kedua wanita parubaya itu. Kamu tidak perlu membalaskan semuanya sayang, cukup menjadi menantu kami dan bisa bersabar menerima semua sikap padamu. Sebenarnya Ken memiliki masa lalu yang kelam, kamu pasti sudah tahu kan dari Gary, maka dari itu Momi dan Daddy ingin kamu bisa mengerti dengannya dan bisa bersabar menghadapi sikapnya itu, ucap Momial. Dan kamu juga jangan khawatir nak, apapun keadaanmu kita akan menjagamu dari orang-orang yang menyakitimu, ucap Daddy Eric. Abel pasti akan mendengarkan ucapan kalian Mom. Dad, Abel pasti bisa membuat Tuan Ken kembali seperti dulu. Abel akan berusaha untuk bersabar dan kuat menerima perlakuannya demi kalian, ucap Abel tersenyum dengan terpaksa. Terima kasih banyak sayang. Ya sudah, kalau begitu kita kembali ke kamar dan kamu segera tidur ya, ucap Momial dengan memeluk Abel. Iya Mom. Dad, Abel akan tidur. Akhirnya Abel bisa tenang. Mulai sekarang Abel tidak akan bersedih lagi, karena sudah ada kalian yang ada di samping Abel, ucap Abel dengan sendu. Bagus nak, mulai sekarang jangan pernah bersedih atau menangis ya, agar kamu tidak akan ditindas oleh orang lain. Setelah kamu menjadi bagian keluarga kita maka tidak akan ada orang yang berani melawanmu, jikapun ada kamu bisa melawan ya, ucap Momial dengan tulus. Iya Mom, sekali lagi terima kasih atas semuanya, ucap Abel dengan tersenyum. Setelah mereka saling berpelukan, kedua orang tua Ken pun pergi dari kamar Abel. Abel ia menutup pintunya dan tidak lupa mengunci pintu itu. Dengan segera ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang king size-nya yang begitu nyaman, ia juga menutupi tubuhnya dengan selimut agar ia tidak kedinginan.
Terima kasih Mapa, kalian sudah mendoakan Abel. Saat ini Abel dikelilingi dengan orang-orang yang begitu baik denganku. Pasti itu semua berkat kalian yang sudah terlalu baik pada orang-orang sehingga sampai saat ini mereka masih mengingat semua kebaikan kalian. Mapa Abel akan menjadi seorang istri pasti kalian senangkan. Dan Abel pastikan bahwa Tuan Ken suatu saat bisa menyayangi Abel dan menerima Abel seperti keluarganya. Aku tahu Tuan Ken pasti orang yang baik, pasti dia tidak akan tega memperlakukanku dengan jahat. Apalagi keluarganya begitu menyayangiku semuanya. Abel benar-benar beruntung bisa masuk dalam keluarga ini Mapa. Tapi Abel tidak akan lupa dengan janji Abel untuk membalaskan dendamku kepada mereka yang sudah mencuri semua apa yang menjadi milik Abel. Mereka semua jahat, tidak akan Abel biarkan mereka hidup dengan senang. Mereka pasti akan merasakan apa yang Abel rasakan selama ini, gumam Abel dengan mata yang menatap langit-langit kamar. Sedangkan di kamar Ken, ia berbaring di atas ranjang dengan tubuh yang tertutup selimut sebagian, ia juga menatap langit-langit kamarnya. Sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku, aku juga tidak tahu dengan perasaanku, tapi mengapa aku begitu khawatir pada gadis itu, dan kenapa aku ingin sekali memeluknya, aku juga sangat nyaman di sampingnya, tapi kenapa aku masih belum bisa menerimanya, padahal dia gadis yang baik, dan keluarga juga. Kenapa bisa menerima dia dengan secepat itu, padahal dulu dengan Tiara saat baru datang ke mansion ini, mereka menyambut Tiara dengan tatapan aneh, tapi kenapa saat menyambut Abel mereka sangat hangat, apa dia benar-benar bisa diandalkan? Apa aku juga harus mencari tahu tentang, tapi aku rasa itu tidak penting lagian, kenapa juga aku terus-terusan memikirkannya, walaupun aku menerima pernikahan ini aku tetap belum bisa menerimanya karena masih ada Tiara di sini. Gumam Ken dengan tangan berada di dada. Keluarga William terkecuali Ken, mereka semua sudah tahu dengan kejadian masa lalu Abel. Mereka tahu siapa yang sudah membantu Ken keluar dari mobil saat Ken mengalami kecelakaan. Tapi mereka sengaja diam dari Ken, mereka ingin Ken mencari tahunya sendiri karena mereka yakin suatu saat jika Ken sudah mencintai Abel, dia akan mencari semua informasi tentang Abel. 5 hari telah berlalu, setelah kejadian di mansion utama acara makan malam dan soal perjodohan mereka. Saat ini Ken sama sekali tidak bertegur sapa dengan Abel, ia rasanya sangat malas untuk bicara dengan gadis itu, padahal di hatinya ia ingin sekali dekat dan bisa bercerita dengan Abel seperti Gary yang selalu dekat dengan Abel. Dan saat ini di mansion pada sore hari, setelah Gary dan Ken pulang kerja mereka menyantai di depan televisi, sangat jarang mereka seperti itu. Karena saat ini Gary dan Abel sudah semakin dekat dan mereka sangat terlihat seperti kakak dan adik sungguhan, sikap Abel pun sudah tidak kaku pada Gary, malah mereka semakin akrab saja. Tapi karena keakraban mereka membuat Ken jengah, entahlah dia tidak tahu dengan perasaannya, entah itu cemburu atau benci, dia tidak bisa membandingkannya, karena pria itu memiliki ego yang tinggi. Karena Abel akan menjadi istri Ken, dia sudah tidak boleh lagi membantu para pelayan membersihkan mansion milik Ken. Mommy Al melarangnya, tapi Abel ia selalu menyiapkan sarapan mereka dengan sendiri, karena dia lebih suka dengan kegiatan memasak. Dan karena ia tidak memiliki kegiatan selain memasak, ia saat ini menjadi YouTuber dan TikToker. Tapi siapa sangka karena kecantikan dan dirinya yang begitu sempurna, dalam beberapa hari saja dia sudah terkenal dan memiliki banyak pengikut di semua sosial medianya. Apalagi banyak para petinggi yang meminta dia untuk mengiklankan beberapa produk mereka, hanya karena melihat uploadan Abel yang pernah ia unggah di sebuah TikTok atau Instagram dan YouTube tentang tata cara make up. Saat itu banyak sekali yang meminta spill semua barang-barang yang dipakai oleh Abel. Namun ia belum merespon semua chat dari para customer itu. Kamu lagi ngapain Bel? Sepertinya sibuk banget. Wah, banyak banget ya pengikut sosial mediamu. Ucap Gary yang melihat Abel tengah sibuk dengan laptopnya. Abel ia duduk lesehan di bawah dengan laptop berada di meja. Sedangkan Gary ia duduk di samping kiri Abel sedikit belakang karena ia berada di sofa. Begitupun dengan Ken,
Namun ia di sisi kanan Abel, ia sesekali melirik apa yang dilakukan gadis itu. Namun ia tadi sempat terkejut melihat semua postingan Abel yang baru 3 kali diunggah sudah memiliki banyak komentar dan like, apalagi pengikutnya di semua media sosial hampir sama dengan pengikut di sosial milik Ken. Ini loh kak, banyak banget kostumer yang mencat Abel, untuk mengiklankan beberapa produknya. Gara-gara Abel kemarin mengunggah video tutorial cara make up itu, tucap Abel tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Banyak banget itu, semuanya memberikan tawaran yang sangat tinggi. Bukannya itu dari perusahaan kita. Ken, lihatlah, ada seseorang yang memberikan tawaran pada Abel dengan tinggi dan itu dari perusahaan kita. Ucap Gary yang ditatap Ken dengan alis yang diangkat sebelah. Apa kau tidak salah lihat, tucap Ken dengan datar. Tidak, itu rekomendasi dari Briantama Corp. Ucap Gary dengan membaca nama dari pengirim chat. Bel, terima saja. Jika kau menjadi model di perusahaan kita, kakak yakin kau akan menjadi terkenal dan bisa segera meraih cita-citamu, tucap Gary dengan menyemangati Abel. Wah, benar kak, kakak yakin mereka bisa menerima mahasiswa sepertiku. Ucap Abel dengan berbinar saat mendengar ucapan Gary. Iya Abel, kakak yakin walaupun kau hanya seorang mahasiswa tapi kamu sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Kakak yakin dengan cepat cita-citamu menjadi seorang model dan pembisnis bisa cepat tercapai. Benarkan Ken, calon istrimu sangat cantik, ucap Gary memuji Abel. Abel dan Gary pun menatap Ken menunggu jawaban dari Ken tentang pujian dari diri Abel. Jelek, ucap Ken dengan singkat, pandangannya masih fokus dengan ponselnya, dan mereka tidak tahu saja jika Ken tengah tersenyum di hatinya. Apaan sih? Lihatlah kak, Tuan Ken saja tidak memujiku. Aku tidak bisa menerima tawaran ini jika pemilik perusahaannya saja tidak menyukaiku. Ucap Abel dengan cemberut. Ken, ayolah terima dia. Masa kau tega sekali, calon binimu ini ingin menjadi seorang model. Jika di perusahaan kita kau bisa sekalian menjaganya, tapi jika nanti Abel menerima perusahaan lain, apa kau tidak takut jika Abel diincar dengan CEO perusahaan lainnya? Dan ini apalagi perusahaan yang menawarinya ada yang lebih tinggi dari perusahaan NEWCOMP. Bukankah itu perusahaan Daniel? Dia juga memberikan tawaran yang tinggi, tucap Gary dengan melihat semua chat yang ada di laptop Abel. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pesan dari perusahaan Newcomb? Itu kan perusahaan saingan milikku. Aku tidak bisa biarkan Abel tetap akan menjadi model di perusahaanku, batin Ken. Baiklah, kau diterima di perusahaan kita, tapi ingat jangan dekat-dekat dengan pria lain selain kita berdua. Aku tidak mau jika calon istriku terlalu akrab dengan orang lain, ucap Ken dengan datar. Aku diterima. Terima kasih Tuan Ken, rasanya bahagia banget, apalagi CEO-nya sendiri yang menyetujuinya. Jika begitu aku akan menerima tawaran ini, ucap Abel tanpa ia sadari ia memeluk Ken dengan sangat erat, membuat sang empu menatap heran pada Abel. Namun perutnya seperti ada bunga yang berterbangan saat dipeluk dengan gadisnya. Apa gadisnya? Ya, Ken sudah mengecap Abel sebagai gadisnya, namun dia masih belum menerima Abel. Bagaimana coba, reader? Ken sangat egois ya. Kem, kalian jika mau bermesraan jangan di sini dong. Enggak tahu apa ada yang jomblo di sini, ucap Gary. Membuat Abel tersadar dengan kelakuannya, ia pun membuka matanya kemudian ia melotot dan melepaskan pelukannya. Hehe, maaf ya Tuan, sekali saja calon istri meminta pelukan dari calon suami enggak apa-apa kan? Ucap Abel menatap Ken dengan meringis sambil menggaruk tengkuknya. Kesempatan ya, ucap Ken dengan datar. Hehe, maaf. Ucap Abel perlahan, ia kembali ke depan laptopnya, sedangkan Gary hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kedua orang di depannya. Sangat menggemaskan, igumam Ken dalam hati dan tersenyum tipis. Sakta Kap Kokok, keluarga Mahendra. Bagaimana Pak? Apa sudah ada kabar dari perusahaan Briantama? Tanya wanita parubaya yang saat ini duduk di depan televisi pernah suaminya. Belum, sepertinya sangat sulit menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan itu, ucap pria parubaya.
Itu. Kenapa kita tidak dekatkan saja Yora pada Kennedy ya? Pasti pria itu akan tergila-gila dengan putri kita. Ah, rasanya Mama ingin sekali menjadi besan keluarga William, ucap Casey. Mama ada-ada saja, mana mau pria itu dengan anak kita. Papa dengar-dengar rumornya pria itu tidak mau bersentuhan dengan wanita, Ma, ucap Mahendra. Papa, ini kita coba dulu kan, siapa tahu dengan anak kita dia mau, ucap Casey yang masih kekeh. Ada apa Mapa? Kalian bahas Yora. Ucap Yora pada kedua orang tuanya. Dia turun dari kamarnya untuk bergabung dengan kedua orang tuanya. Sayang, sini deh. Panggil Casey pada anaknya untuk duduk di sampingnya sambil menepuk-nepuk sofa di sampingnya. Kenapa Mas sepertinya serius? Ucap Yora dengan heran pada mamanya. Kamu kenal Kennedy? Pemuda tampan yang menjadi pemilik perusahaan Briantama. Dia juga memiliki banyak restoran di kota ini. Tanya Casey pada Yora. Apa yang Mama maksud Kennedy William Briantama? Ucap Yora dengan antusias. Benar sayang, dia pemilik perusahaan itu. Kau tahu dengan orangnya? Ucap Casey bertanya. Ya tahulah Ma, siapa saja pasti akan tahu dengan pemuda tampan dan kaya itu. Ah, kenapa Mama membahasnya? Yora sangat ngefans tahu dengannya. Ucap Yora dengan berbinar. Mama dan Papa ada pekerjaan untukmu. Ucap Casey membisikkan sesuatu di telinga putrinya, dan membuat Yora mengangguk serta mata yang berbinar. Oke Yora mau. Ucap Yora dengan percaya diri.